Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat, pintar, soleh, dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bapak sebagai wali kelas atau guru kelas 6. Kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran kelima. Masih tema 1, apa? Tema 1 itu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 tumbuhan sahabatku. Bagus ya. Ingat, oh iya, jangan lupa isi daftar hadir online-nya. Kalau belum mengisi daftar hadir, pause dulu videonya, isi dulu daftar hadirnya, baru lanjutkan menonton video ini. Ya, bagus. Sekarang sebelum belajar, mari kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bisa kan? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mulai belajar dengan membaca doa dulu. Sebelum melanjutkan, mari kita untuk menanamkan rasa nasionalis kita bernyanyi bersama-sama. Sekarang lagu nasionalnya adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Bisa kan? Bagus. Mari kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Jika suaranya lagi kurang bagus, maaf, lagi kurang sehat pokoknya ya, tapi tetap semangat. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya ya, ingat setiap belajar kita harus punya target, punya tujuan. Nah, tujuannya apa untuk belajar pada video ini? Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu pertama menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar, menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf, dan yang terakhir menemukan contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, sebelum kegiatan inti, kita kegiatan literasi dulu. Kita simak video ini tentang manfaat tumbuhan untuk manusia dan lingkungan yang diambil dari aplikasi Rumah Juara. Kita saksikan dulu ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Tumbuhan di sekitar kita sangat bermanfaat bagi manusia dan lingkungan, mulai dari daun hingga akarnya, teman. Berikut ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat yang pertama adalah bahan pangan. Bagian tumbuhan seperti daun, batang, bunga, buah, dan biji dapat menjadi sumber pangan bagi kita. Contoh tumbuhan yang bisa kita manfaatkan antara lain tebu, bayam, singkong, kedelai, mangga, padi, dan jagung. Manfaat kedua adalah bahan sandang.
Sumber bahan sandang dari tumbuhan contohnya adalah serat kapas yang diolah menjadi kain katun. Selain itu, ada tumbuhan akar wangi yang dimanfaatkan untuk membuat tas dan batang rotan yang dimanfaatkan untuk membuat topi. Manfaat yang ketiga adalah bahan obat-obatan. Banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk, daun jambu biji untuk mengobati diare, dan daun pegagan untuk mengobati demam. Manfaat keempat adalah bahan baku industri. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan untuk pembuatan ban, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, dan buah kelapa sawit digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Manfaat yang kelima adalah bahan pewarna alami. Tumbuhan dapat digunakan sebagai pewarna alami baik untuk makanan maupun kerajinan. Misalnya, warna hijau bisa diperoleh dari daun pandan, warna ungu dari buah naga, dan warna kuning dari kunyit. Manfaat keenam adalah penyejuk udara. Tumbuhan yang memiliki banyak dahan dan ranting dapat menyerap karbon dioksida sehingga polusi udara dapat berkurang. Selain itu, pada siang hari, tumbuhan menghasilkan oksigen sehingga dapat menyejukkan udara. Manfaat yang ketujuh adalah pencegah terjadinya erosi. Erosi atau pengikisan permukaan tanah dapat disebabkan oleh aliran air yang deras. Akar tumbuhan, terutama yang berukuran besar, dapat menahan aliran air sehingga erosi bisa dicegah. Nah, itulah beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dah. Ya, ternyata banyak ya manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan setelah menyimak video tersebut. Ada berapa manfaat? Iya, kalau yang di video tersebut ada sekitar 7 manfaatnya ya bagi manusia dan lingkungan. Selain untuk bahan pangan, yaitu untuk dimakan dan sebagainya. Yang kedua, kesimpulannya ya, selain untuk bahan pangan, ada bahan sandang, siapa lagi? Bahan obat-obatan, siapa lagi? Bahan baku industri, bahan pewarna. Yang keenam, motor lewat. Yang keenam, apa? Iya, sebagai udara ya, penyejuk udara. Kita menghirup oksigen dan sebagainya. Yang ketujuhnya sebagai ya penanggulangan untuk mencegah terjadinya erosi. Oke, mari kita simak pembelajaran ini dengan seksama. Kesimpulan atau simpulan. Apa itu kesimpulan atau simpulan? Kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Kesimpulan bisa dijadikan hasil informasi akhir yang penting dari bacaan yang dibaca. Kesimpulan diperoleh dari menentukan ide pokok dalam kalimat utama dan informasi penting di kalimat penjelas. Itu yang dimaksud kesimpulan. Jadi intinya adalah intisari dari sebuah informasi yang dari sebuah teks atau dari bacaan yang sampai kepada pembaca. Berikut langkah-langkah membuat kesimpulan.
Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kalau paragraf berarti keseluruhan paragrafnya. Yang kedua, temukan informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Nah, makanya kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menentukan ide pokok yang terdapat dalam teks. Sehingga saling menyambung ya. Untuk menentukan kesimpulan, kita juga harus menemukan ide pokok atau gagasan pokok atau informasi penting dalam suatu paragraf. Selanjutnya, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Pernyataan akhir dari bahasa kamu sendiri. Kesimpulan yang baik berisikan yang pertama, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi kesimpulannya harus ada pesan yang disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kesimpulan yang baik itu berisikan intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum, bukan dari umum ke khusus ya, dari khusus dulu baru ke umum. Selanjutnya, menggunakan kosakata baku. Maksudnya kosakata baku itu kosakata yang benar yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi tidak semua ngambil kalimat dari sebuah teks, ditambah dengan kalimat sendiri. Itu kesimpulan yang baik, ciri-ciri kesimpulan yang baik. Contoh di pembelajaran pertama kita sudah membaca tentang teks jagung ya. Dalam paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya di pembelajaran pertama sudah dikerjakan dan ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jagung merupakan salah satu, tidak semua. Jadi salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kalau di kita kan nasi. Selanjutnya bagaimana kesimpulannya? Jagung sangat penting di Indonesia. Seperti itu. Jadi di sini kan tidak ada kata sangat penting. Nah, ini adalah kalimat sendirinya. Jagung sangat penting di Indonesia. Atau jagung sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Bisa seperti itu. Jadi kesimpulan yang baik itu menggunakan kosakata baku, terus ada informasi yang harus disampaikan pada pembaca dan ada intisarinya. Ya. Intisari dari sebuah paragraf yang ini. Kita lanjutkan ke contoh paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, ini paragrafnya. Apa ide pokoknya atau gagasan pokoknya? Yaitu menjelaskan tentang pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Seperti itu ya, untuk menentukan kesimpulan. Kita lanjutkan. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Nanti kalian tentukan kesimpulannya ini ya, paragrafnya ini nanti dikerjakan di Google Form. Sudah disediakan biasa, linknya ada di deskripsi. Kita lanjutkan ke muatan PPKN, yaitu kita bahas penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bagian pertamanya. Nanti dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sila ketiga ya. Masih ingat kan bunyi dari sila ketiga apa? Iya, betul. Yaitu Persatuan Indonesia. Bunyi sila ketiga.
Jadi sila ketiga itu mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk bersatu ya, intinya untuk persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi mengakui keanekaragaman yang ada di Indonesia, baik budaya, agama, etnis dan sebagainya. Bahasa ya diakui oleh Pancasila ini, khususnya di sila ketiga. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila apa saja? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila itu yaitu adalah yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi mementingkan dulu kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi bangsa dulu baru pribadi atau golongan. Kepentingan orang banyak ya sebelum kepentingan pribadi. Bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai dari yang terkandung dalam sila ketiga itu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Itu contoh nilai persatuan, nilai dari sila ketiga yang keduanya. Yang ketiganya, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Jadi mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air kita ya, tanah air kita, cinta terhadap tanah air Indonesia dan bangsanya. Bangsanya itu warganya, rakyatnya. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka itu bermacam-macam, tunggal itu satu, ika menjadi kesatuan ya. Dari bermacam-macam tapi satu kesatuan atau satu jua gitu kalau bahasa dulu ya. Walaupun bermacam-macam kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan negara Indonesia. Itu dari yang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Terus perilaku yang sesuai dengan sila ketiga apa saja? Banyak ya perilaku yang mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila ini yang ada di sekitar kita. Nah contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari mempelajari kebudayaan daerah Indonesia. Jadi kita harus mempelajari kebudayaan daerah di Indonesia. Mau daerah kita Jawa Barat, mau daerah provinsi lain, boleh dan tidak salah. Itu salah satu perilaku yang mencerminkan mengamalkan sila ketiga Pancasila ini. Terus membeli dan menggunakan produk lokal. Kita harus membeli, harus suka menggunakan produk lokal, jangan produk internasional. Bangga dengan produk luar negeri, jangan. Kita harus bangga dengan produk Indonesia. Selanjutnya, contoh selanjutnya dari pengamalan perilaku yang sesuai sila ketiga itu bekerja sama merawat tanaman di lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan, bekerja sama, ya gotong royong lah, intinya gotong royong. Itu contoh yang selanjutnya, menjalin pertemanan dengan orang-orang dari daerah lain. Jadi boleh berteman dari daerah mana saja, mau siapa saja, ya berteman dengan siapa saja, yang penting tidak saling merugikan dan tetap di jalan yang baik. Itu dalam pertemanan. Ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu tentang mencari ciri-ciri kesimpulan yang baik serta melaksanakan atau mengamalkan Pancasila sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya di pembelajaran kelima ya. Jangan lupa selalu semangat. Ingat, tetap jaga kesehatan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.